Jumpa lagi channel YouTube Damkar Kota Cirebon, di mana saat ini kami dari Dinas Pemadam Kebakaran berada di PLN area Cirebon. Nanti akan melaksanakan kegiatan real fire atau mitigasi penanggulangan bencana, di mana saya ditemani oleh Sri Kandi yang cantik, Rina Ayu Yuliani, yang akan nanti memberikan materi apa tentang penanganan metode dengan cara tradisional, yaitu dengan karanggoni. Metodenya apa, Pak? Materi dengan smothering, yaitu penyelimutan untuk menutup udara yang masuk. Pemadamannya apa, menghilangkan oksigen atau bagaimana? Iya, prinsip pemadamnya dengan menghilangkan oksigen yang ada di dalam drum, sehingga untuk menutupinya dengan cara karanggoni. Tapi karanggoninya itu terlebih dahulu dibasahkan agar pori-pori yang ada di karanggoni itu tertutup, sehingga penanganan simulasinya begitu baik. Oh iya, Bang Arul ini, Bang Arul. Ini Bang Arul hari ini mau ngasih materi apa? Untuk hari ini untuk mempersiapkan peralatan dan untuk membantu teman-teman yang lain ya untuk penanganan simulasi penanganan yang tadi kita sampaikan soal smothering untuk penyelidikan api dan dan untuk simulasi penanganan sarang tawon dan untuk penanganan simulasi apa. Terima kasih Bang Arul, terima kasih Mbak Dina. Pantang terus di channel Damkar Kota Cirebon. Kami selalu siap untuk masyarakat. Damkar Kota Cirebon. Jaya. Tentang kanan, gerak. Gerak. Mari kita buka acara simulasi ini dengan melemaskan kapas basmalah. Selanjutnya sambutan dari manajemen perwakilan P3 Cirebon kepada Bu Nurmalita. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT karena kita dapat berkumpul pagi ini dengan sehat untuk melaksanakan simulasi damkar bersama teman-teman tim damkar dari Kota Cirebon. Yang terhormat Pak Soto, Pak Nurjaman dan tim dari Damkar Cirebon, selamat datang di PLN Bukit Cirebon. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk kita dapat semuanya nanti belajar untuk melakukan simulasi pemadaman kebakaran di wilayah PLN Bukit Cirebon. Untuk teman-teman sekalian, kegiatan ini sangat penting ya, karena memang di beberapa kantor PLN beberapa tahun terakhir ini sering sekali terjadi kebakaran. Nah, ini saya harap rekan-rekan bisa serius mengikuti kegiatan ini, nanti ambil ilmunya, diingat-ingat, jadi apabila amit-amit terjadi, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana pencegahannya agar tidak meluas. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun sampai selesai, dan ini dapat bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurmalita. Selanjutnya pengarahan sambutan dari perwakilan Damkar Kota Cirebon kepada Bapak Soeharto. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Istirahat di tempat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan PLN atau yang mewakili Bu Lita, rekan-rekan semuanya, Pak Nur dan Bu. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari PLN, rekan-rekan yang mengikuti
acara simulasi ini. Kemudian rekan-rekan dari anggota kami yang saya hormati pula, terima kasih. Pada hari ini kita berkolaborasi antara PLN dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya juga menyampaikan mohon maaf Bu, karena kepala dinas kami ada sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan hari ini. Kemudian ada tamu dari kementerian juga terkait dengan inspeksi ke dinas kami juga, bagaimana kelengkapan dinas kami yang selama ini mungkin dari tahun ke tahun yang namanya sarana prasarana semuanya akan mengalami penilaian yang jadi ada inspeksi yang akan dievaluasi. Rekan-rekan semuanya, pada hari ini Jumat kita akan mengadakan simulasi terkait bagaimana teknik cara mengatasi pemadaman mengatasi kebakaran yang diawali dengan dasar baik yang sistem tradisional, bagaimana cara mengatasinya, kemudian ke teknik bagaimana menggunakan apar, bagaimana menghadapi situasi yang memang pada saat adanya kebakaran kadang-kadang secara psikologis kita tidak tenang, tapi dengan mudah-mudahan dengan adanya latihan-latihan seperti ini kita sudah terbiasa menghadapi hal-hal yang memang urgensi atau emergensi. Terjadinya kebakaran itu sebenarnya sih potensi kebakaran itu sebenarnya bisa ditekan dengan bagaimana kita menyikapi adanya kebakaran kecil. Kalau kita sudah bisa semuanya dan peralatannya ada, kemungkinan kebakaran yang lebih besar tidak akan terjadi. Saya tidak banyak, nanti Pak Nurjaman akan memimpin bagaimana teknik-teknik mengatasi kebakaran. Saya rasa itu aja, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Soeharto untuk sambutannya. Selanjutnya langsung masuk ke materi kita pada hari ini, pengarahan dan pembinaan simulasi tanggap darurat kebakaran yang akan dipimpin oleh Pak Nurjaman. Pada Pak Nurjaman, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Erika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, yang kami hormati pimpinan PLN Bu Nur Malika, yang saya hormati Kepala Bidang P3K Pak Soeharto, yang saya hormati Bu Erika, dan saya cintai dan saya banggakan teman-teman semua baik dari PLN dan dari Damkar. Hari ini kita akan melaksanakan mitigasi, ya kalau bisa dikatakan mitigasi atau tanggap darurat, bagaimana pada saat nanti kita berandai-andai, tapi berandai-andainya itu yang tidak enak. Berandai-andai seolah-olah di gedung yang Bapak tempati ini itu terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, baik itu bencana, gempa bumi. Dan hari ini mungkin kita akan menyampaikan dari sisi penanggulangan kebakaran, di mana nanti kita juga akan melakukan evakuasi, Pak Ditotok ya, Pak Ibu Nur, bahwa nanti skenario-nya seolah di lantai 3 itu terjadi potensial kebakaran. Nah, yang mengetahui awal itu memberitahukan kepada tim security atau internal pemadam setempat atau internal pemadam di sini. Atau kalau boleh saya sampaikan bahwa sebuah gedung, bangunan gedung itu harus memiliki manajemen kebakaran atau MKKG, manajemen keselamatan kebakaran gedung, kalau dalam K3 ya Bu Erika seperti itu. Nah, kalau memang 6 bulan sekali mengadakan drill seperti ini, mungkin insya Allah ya bisa ditekan kejadian kebakaran. Nah, pada saat penanganan awal itu tidak bisa menanggulangi, akhirnya
menggunakan hidran gedung atau misalnya sprinkler memercik air, tapi seolah-olah proteksi kebakaran di sini tidak berjalan dengan baik, termasuk dari hidran gedung dan hidran halaman atau hidran pilar. Alternatif terakhir, akhirnya kita itu damkar itu alternatif terakhir. Panggil pemadam kebakaran setempat atau pemadam kebakaran Kota Cirebon. Nah, nanti kami dari damkar hanya memandu bapak-bapak sekalian. Nanti bapak-bapak sekalian sebagai perannya di situ. Nah, nanti kepulan asap yang ada di lantai 3 itu kita padamkan dari luar gedung. Dari luar gedung dulu ya. Tetapi awal dari kejadian kebakaran itu harus diinformasikan dulu ke penghuni gedung bahwa terjadi kebakaran. Semua penghuni gedung untuk segera keluar dari dalam gedung melalui jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Jangan menggunakan fasilitas lift, jangan menggunakan arah jalan yang lain kecuali tangga darurat dan jalur evakuasi yang sudah ditentukan, seperti itu. Nah, sebelum melangkah sana, sebelum evakuasi, kami dari damkar juga menyampaikan beberapa materi yang nanti berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin, kami tidak bermaksud menggurui bapak-bapak sekalian. Kita sharing bersama, kita diskusi bersama bagaimana nanti menanggulangi kebakaran di tempatnya masing-masing atau di tempat kerjanya masing-masing. Contoh, pada saat terjadi pembakaran atau kebocoran gas LPG seperti apa yang harus dilakukan. Nah, kami dari damkar tidak menggunakan karung goni. Kenapa? Kami menggunakan handuk. Karena logikanya di rumah itu handuk pasti memiliki semua. Jadi alat pemadam kebakaran tradisional sebetulnya ada di tempat kita masing-masing, termasuk handuk. Nanti bagaimana cara menggunakan handuk? Apa metode pemadamannya? Apa prinsip pemadamannya di situ? Nanti disampaikan oleh teman-teman yang sudah nanti saya bagi tugasnya dari LPG, terus handuk, terus menggunakan apar. Termasuk, mohon izin bapak-bapak, kami sekarang berubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Makanya kami nanti akan menyampaikan juga bagaimana cara evakuasi sarang tawon. Kita sampaikan secara real, secara visualnya lebih jelas, nanti disampaikan oleh rekan saya, Pak Sandi Ludiana, karena beliau ini hampir tiap malam, Pak. Setiap dia melakukan piket, dia hampir dipanggil orang, dia laki-laki panggilan untuk evakuasi sarang tawon termasuk ular juga. Ya, maaf ya Pak Sandi kalau jadi laki-laki panggilan. Ya, mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan karena nanti kita langsung bergerak, kita langsung melakukan simulasi ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berguna. Apalagi di sini ada sahabat saya Pak Ilham. Pak Ilham, teman seperjuangan Bu. Teman perjuangan, jadi enak kita ngobrolnya gitu. Dan jangan bosan Pak sama kami dari Dinas Pemadam Kebakaran. Kami jujur aja perintah pimpinan harus kami laksanakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk damkar untuk mempersiapkan propertinya, nanti orangnya siapa, kita langsung melakukan menggunakan ini dulu ya, handuk yang basahin. Kalau bapak sekalian bisa berhadapnya, bisa pindah untuk di komandannya untuk disiapkan. Terima kasih. Bagaimana bapak-bapak penanggulanginya? Ya, yang pertama jangan panik. Ya, jangan panik pada saat terjadi seperti ini. Ya, jangan panik. Nah, nanti apa yang harus dilakukan? Cukup kita cari regulatornya atau langkah pertama kita tutupi, ya kita tutupi menggunakan handuk yang dibasahin terlebih dahulu. Tetapi kalau mau simpel juga, regulatornya kita posisikan di off, ya. Fungsi dari handuk yang dibasahkan adalah untuk menutupi pasokan oksigennya agar tidak berkelanjutan, karena api itu ada unsur lain
yaitu oksigen, pengaruh oksigen. Jadi pada saat oksigennya berkurang itu pasti mati. Dan ini salah satunya regulatornya yang kita posisikan menjadi out. Jadi tidak ada aliran gas lagi. Ya, paling hanya sisa-sisa di sini. Ya, jadi jangan panik, ya. Jangan panik, tutup, tenang, kita lakukan kontraksi, utamakan keselamatan. Jangan sampai kita menjadi korban kejadian kebakaran ini. Ini langkah awal. Ya, langkah awal pada saat nanti kita menghadapi kebakaran seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu coba matikan regulatornya. Silakan dicoba lagi, jangan pakai anu, nantinya nanti pakai sarung, pakai drum aja. Ya, silakan Pak, Ibu yang mau mencoba. Jadi tidak ada meledak, tidak, ya tidak meledak ini. Silakan Bapak Ibu, regulatornya yang di posisi tangkap. Saya dulu foto. Ya, di off aja, nanti pasti mati Pak. Di off aja. Dari sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah panik, ya nggak usah panik. Pada saat menghadapi kebakaran seperti ini. Oh, ini teknik smothering ya, di mana nanti Mbak Dina akan memadamkan metode pemadaman smothering atau penyelimutan, di mana oksigennya tidak ada lagi di area atau permukaan yang terbakar. Ya, posisinya, tunggu bajunya, lindungi dulu, ya lindungi sampai kalah. Ini jangan sampai ikut tidak lagi. Ya, tembakan arah angin, kalau anginnya ke sana kita ikuti arah angin. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini tidak melihat laki-laki atau perempuan. Ya, semuanya pasti bisa kalau memang tekniknya memahami. Jadi salah satu teknik atau metode pemadaman smothering, di mana yang kita bunuh itu oksigen. Ya, seperti itu kita melindungi. Ya, coba Bapak Ibu. Ya, tolong dipandu untuk jalannya. Oke, Pak Jana. Ya, aplaus buat Pak Jana. Ya, begitu tenang, ya, tenang tapi menghanyutkan. Iya, diam-diam. Foto dulu Pak, foto dulu. Aman di rumah dan di PLN-nya. Kalau ibu-ibunya nggak berani begini. Ya, dibantu sama Dina. Ya, ambil gambar dulu baru dulu. Dibantu. Jangan dibuka dulu Bu. Jangan diangkat dulu, nanti barangkali ada ignition, ya ada auto ignition, nanti terbakar lagi. Nah ini kita ibaratkan ini ulang tahun. Ya bagaimana sih caranya daftar? Ya kita juga bisa karena biasa, kita juga punya teknik, kita juga pernah mengikuti pelatihan, intek dan lain sebagainya terkait mengevakuasi sarang tawon. Nah bahaya tawon itu semangatnya, di mana yang banyak kita dapatkan itu jenis Vespa afinis, di mana kalau terkena lidah selatan itu katanya mengganggu gagal ginjal dan jantung. Ya. Karena kalau sudah tidak selatan itu harus dibawa ke IGD. Rata-rata bahkan pernah terjadi di jalan itu meninggal dunia gara-gara sengatan tawon. Jadi sengatan tawon ini sangat berbahaya. Nah tekniknya akan kami sampaikan di mana media ini, sarang tawon ini kita semprot dulu Pak sebelum kita survei.
sebelumnya kita buka dulu siang. Karena apa? Nanti evakuasinya malam. Kenapa harus malam? Karena malam itu dianggap tawon pesta ini itu tidak seagresif pada saat siang. Ya, dan berkoloni. Nah, tawon ini kalau diganggu itu akan punya rasa dendam. Dilemparin pakai batu, ya sama anak-anak nanti besoknya dia ingat. Dia ingat. Kalau ini yang ganggu rumah saya, nah itu makanya dendam kita dekat di situ pasti dikejar. Nah, ini diameter ini belum seberapa. Ada lagi yang lebih besar. Nah, ada lagi yang lebih besar. Ada lagi yang begini manjang di panjang genteng. Karena semua sendiri. Kita pakai teknik penyemprotan dulu Pak. Cairannya kita modifikasi dari pertalite. Nah, Bapak beli pertalite aja. Tapi bukan berarti nanti dibakar ya. Kita betulin Pak. Coba Mas Andi katakan ya sesuai apa yang pernah yang sering kita lakukan di lapangan. Silakan Pak. Sip. Waalaikumsalam teman-teman semua. Ini kita berbagi sharing pengalaman kita. Termasuk pernah kita itu mengevakuasi sarang tawon Vespalis di kantor ini. Itu tepatnya di tanggal 2 Desember tahun 2020. Kebetulan itu memang pada saat evakuasi sarang tawon di sini memang sedang hujan lebat, hujan angin dan petir, dan itu dalam satu hari itu kita melaksanakan 6 kali evakuasi sarang tawon, dimulai dari jam 7. Pada saat itu kita selesai sampai jam 3:30 pagi itu baru selesai. Nah, termasuk yang di sini juga. Di sini kita di tempatnya di depan masjid kalau tidak salah, di depan masjid. Dan diameter yang lumayan besar, kurang lebih 50 cm diameternya. Itu alhamdulillah kita berhasil evakuasi 6 kali kantor kita. Dan ini adalah APD yang kita gunakan ketika menggunakan sarang tawon di area ini, selalu menggunakan gondola APD yang sudah tentunya untuk standar. Dan memang untuk helmnya kita modifikasi sendiri, karena kalau untuk menggunakan helm yang kita gunakan untuk pemadaman api itu masih sangat berbahaya untuk kita. Betul sekali apa yang dikatakan sama Pak kita, Bapak Mudaman, bahwasanya ketika evakuasi sarang tawon itu kita dominan dilakukan di malam hari, karena sifat dari tawon Vespalis tersebut adalah sifatnya diurna atau aktif di siang hari saja. Kebanyakan kalau untuk sarang tawon Vespalis tersebut, ini contohnya, itu dikategorikan ada ketika kita bongkar itu ada bagian sap-sap itu menunjukkan bahwa selama pembuatan sarang tawon itu sendiri, sarang tawon Vespalis terbuat dari tanah dan bahan makanan yang dia makan. Biasanya ketika memang 3 sap berarti itu 3 bulan, 4 sap berarti itu udah lamanya 4 bulan, 5 sap dan seterusnya, itu tergantung berapa banyak sap yang ada di sarang tawon itu sendiri. Dan biasanya ada lubang kontaknya, ada lubang inletnya juga. Dan ini yang kita lihat ini adalah lubang keluar masuk tawon Vespalis tersebut. Untuk cara untuk yang kita lakukan pada evakuasi sarang tawon di beberapa tempat, terkadang tidak hanya 1 lubang, terkadang ada 3 sampai 5 lubang sendiri, tergantung itu sudah berapa lama sarang tawon yang ada di tempat tersebut. Sehingga saya kalau waktu pada di PLN sendiri, kebetulan saya sendiri termasuk tim yang evakuasi di sini, itu terdapat 3 lubang. Karena lubang diameter sudah lumayan besar.
Dan untuk penanggulangannya kita hanya memerlukan spons seperti ini yang biasa kita buat piring, dan memang apa yang tadi disampaikan sama Bapak Kasih kita menggunakan cairan datar. Kita tutup semua lubang yang ada di sarang ini menggunakan spons ini. Tutup seperti ini, misalkan tutup. Ditutup seperti ini, semuanya kita pastikan dalam kondisi tertutup. Tentunya sembari kita menutup sarang tawon ini, pastikan juga tawon itu tidak ada yang ada di luar. Artinya sudah berada di dalam semua. Makanya memerlukan ketenangan yang sangat kita sudah kita lakukan. Jangan sampai terkadang alam pun mempengaruhi kinerja kita. Karena goyangan angin sedikit saja sangat sensitif. Tawon itu tidak keluar dan memang menyerang kita. Sudah kita tutupi dengan spons ini semuanya, pastikan kemudian langsung kita semprot menggunakan semprotan yang memang sudah kita siapkan. Semua bagian kita semprot tanpa terkecuali. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak bisa lihat di channel YouTube kita Damkar Pelajaran. Silakan Pak untuk di subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Iklan sedikit nggak apa-apa ya Pak. Atau boleh follow juga di Instagram kita Damkar_Cirebon. Itu hampir semua setiap hari kita ada kegiatan di situ dan kita share di situ. Kalau Pak, kalau subscribe gratis Pak, kalau memang ada kewenangannya. Nah, sudah selesai seperti ini, kita tunggu beberapa saat. Kita sudah semprotkan semuanya. Kita sudah semprotkan ke seluruh bagian tawonnya. Kita pastikan basah. Kita tunggu minimalnya 30 menit sampai tidak ada bunyi tawon yang ada di sini. Karena apa? Kita indikasinya bunyi. Ketika disemprotkan cairan terkait, itu pasti bunyinya seperti bunyi suara motor Pak. Tawon yang tidak bisa keluar dari sarangnya seperti apa nanti. Tapi sekali lagi mohon izin Pak, kita hanya share ilmunya saja, tapi tidak untuk ditiru Pak di kediaman Bapak masing-masing. Ketika Bapak menemukan sarang tawon yang seperti ini, silakan hubungi ke 884 karena kita standby sekitar 24 jam untuk warga Kota Cirebon yang sekitar. Kita basahin semua dulu sampai basah seperti ini. Kita tunggu itu 30 menit. Setelah 30 menit dan suaranya tidak ada, baru kemudian kita evakuasi sarang tawon untuk dimusnahkan di kantor. Silakan kita tutup, kita bawa. Dan tentunya semuanya tidak berjalan seperti yang kita edukasikan di sini saja Pak sebenarnya. Banyak trouble tentunya, terus terang ya trouble. Terkadang memang ada tawon yang lepas, ada tawon yang berguguran di tanah, dan itu kita pastikan semuanya steril setelah kita meninggalkan lokasi tersebut. Karena satu sarang tawon yang lepas itu akan bisa membuat sarang itu kemudian kembali. Karena sifat tawon ini itu tidak mempunyai ratu. Ini isinya ratu semua, dan larvanya itu ketika kita tidak musnahkan dalam 3 hari saja itu akan bisa hidup kembali walaupun sudah kena database. Jadi makanya ketika kita sudah berhasil mengeksekusi tawon, cepat-cepat kita musnahkan. Itu cuma. Mungkin dari tawon cukup. Barangkali nanti ada pertanyaan, silakan nanti dipertanyakan di akhir saja. Setelah ini akan ada penjelasan untuk penggunaan cara pemadaman jaringan yang akan disampaikan sama Pak Ari Rahmat Urala. Untuk waktu dan tempat, silakan Pak. Kita akan memberikan materi apa namanya, di mana nanti kita lihat dulu apa yang dimiliki oleh PAI, jenis apa, desertical, CO2 ataukah mau liquid, karena nanti berpengaruh pada metode pemadaman.
barangkali ini maksudnya klasifikasi apa, karena klasifikasi itu ada A, B, C, dan D. Dan nanti kita sesuaikan dengan media yang berbakar. Jangan sampai listrik nanti kita menggunakan media yang water atau yang berpengaruh hidro atau air. Jadi kalau listrik, nah mungkin kalau PLN paham lah listrik, kebetulan saya juga STM listrik Pak. Jadi kalau listrik itu kalau kita padamkan yang berbau air itu masih air masih dianggap sebagai konduktor katanya, penghantar listrik. Jadi berbahaya juga. Makanya nanti menggunakan yang apa yang pas. Rata-rata menggunakan gas chemical filter karena gas chemical filter itu mewakili 3 klasifikasi kebakaran bisa efektif. Dan silakan Pak Adi. Terima kasih Pak Nurjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Rahmat Alam. Saya bergabung di Dinas Pemadam Kebakaran hampir di 9 tahun Pak. Di sini kita belajar mengulang saja apa itu yang disebut dengan APAR. APAR adalah alat pemadam yang dapat digunakan dengan tinggi atau berukuran 0,5 sampai dengan 16 kilo Pak, yang bisa difungsikan di tinggi tanpa bantuan dari orang lain ataupun orang banyak, seperti itu Pak. Nah, di sini kita harus mengenal dulu klasifikasi APAR atau jenis-jenisnya Pak. Yang di PT PLN ini yang ada di depan adalah jenisnya AF11 atau yang bukan berupa dry chemical. Nah, di sini kita bisa melihat untuk klasifikasi kebakarannya atau jenis-jenisnya Pak. Nah, ini contoh yang ada di kantor PT PLN. Itu klasifikasi A untuk kebakaran jenis benda padat, yaitu seperti kain, kertas, kayu, dan lain sebagainya. Nah, untuk klasifikasi jenis B yang bisa digunakan di sini juga adalah jenis bahan mudah terbakar seperti pertalit, terus solar, thinner, gas, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk klasifikasi kelistrikan itu karena tidak ada, ya, jadi ini bentuknya berupa cairan. Nah, di sini ada 2 APAR juga Pak, yang menggunakan metode, ada yang menggunakan cartridge system dan ada yang menggunakan ampere meter. Jadi yang menggunakan ampere meter ini bisa kelihatan di mana tekanannya. Kalau yang menggunakan cartridge system itu tidak terlihat apakah APAR ini sudah dipakai atau belum, tekanannya habis atau tidak, seperti itu perbedaannya. Mungkin untuk cara penggunaannya dari teman-teman yang ada di PT PLN ini sudah mengetahui, tetapi kita kita akan mengulang kembali bagaimana cara penggunaan alat pemadam api ringan ini dengan baik dan benar. Nah, pada saat kita ingin menggunakan alat pemadam api ringan ini, posisi badan kita harus seperti ini Pak. Satu lengan memegang untuk ada di leher tabung. Kenapa harus seperti ini? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bila posisi badan kita tidak seperti ini, contohnya tegak lurus Pak, seperti ini, ya, mungkin bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi pada kita, di mana posisinya kita ingin memberikan penyelamatan, tetapi kita sendiri nanti yang akan diselamatkan, seperti itu. Jadi kalau posisi badan kita seperti ini Pak, pada saat untuk ingin mencabut safety pin-nya, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya mungkin tekanan ini akan terlepas. Jika handle grip ini terlepas, akan menghantam ke rahang kita, ya mungkin kita sendiri akan pingsan atau berdarah, seperti itu. Jadi posisinya harus seperti ini Pak. Satu lengan memegang leher tabung, terus kita tarik safety pin pengaman. Kita lepaskan safety pin pengaman.
setelah terlepas baru kita lepaskan juga selang dari kuncinya atau dudukannya. Arahkan dulu ke atas, Pak. Tujuannya untuk mengetahui apar ini masih layak digunakan atau tidak. Kalau yang seperti ini, Pak, contoh yang cartridge system, itu tidak bisa untuk kita tes, karena begitu kita tes tekanannya itu tidak akan bisa berhenti, langsung bolong. Kalau yang pakai ampere meter ini bisa kita tes tekanannya, keluar, nah baru kita ambil posisi apar dengan cara memegang seperti ini, Pak. Jangan memegangnya ini terpencet nanti keluar terlebih dahulu. Posisi lengan kita yang berada di depan untuk memegang selang dan nozzle itu posisinya ada di antara perbatasan selang dan nozzle, Pak. Jangan di selangnya, takutnya tidak stabil. Nah, kita arahkan ke titik api. Setelah kita arahkan, kita tekan, kita sapukan dari posisi kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Kalau posisinya yang terbakar ada di luar ataupun outdoor, itu kita harus melihat arah anginnya, Pak. Nah, pada saat kita semprotkan atau kita arahkan, kita harus melihat kondisinya dan memutar, Pak. Memutar ke objek yang terbakar untuk memastikan api tersebut sudah padam atau belum. Mungkin seperti itu, Pak, yang bisa saya sampaikan di sini. Kita belajar bersama untuk cara penggunaan apar yang baik dan benar. Nah, posisi nyawanya terbalik, Pak. Ya, silakan. Saya ambil safety pin pengamannya dicabut terlebih dahulu, Pak. Safety pin pengaman dicabut. Tarik. Nah, begitu sudah terlepas, diambil selangnya, Pak. Nah, diambil, arahkan dulu ke atas, Pak. Tujuannya untuk mengetahui tekanannya masih ada atau tidak, berfungsi baik. Ya, kita kagetkan. Nah, baru kita arahkan, Pak. Arahkan dengan jarak sekitar 4 sampai dengan 8 meter. Lihat arah anginnya, Pak. Posisinya ada di outdoor. Sapukan, arahkan dulu, tekan, baru sapukan, maju, maju, terus, maju. Nah, oke, selesai. Seolah hidrasi ini, Pak, tapi karena hidrasi ini tidak berfungsi, belum berfungsi dengan baik, makanya kami gunakan unit kendaraan fire truck. Nah, kenapa saya tidak mau melakukan? Karena kami sudah biasa. Saya pengen pelakunya dari sini, Pak. Nah, pelakunya dari sini saya minta minimal 3 regu, di mana 1 regu itu ada 5 orang. Nah, silakan membentuk 3 regu, 5 orang nanti Bapak menggunakan fire jacket, nanti penanggulangan kebakaran Bapak semua yang memadamkan. Ya. Biar apa? Biar pada saat nanti terjadi kebakaran, Bapak sudah memahami nanti ada tugasnya masing-masing. Nomor 1 apa, nomor 2 sebagai apa, nomor 3 sebagai apa, nomor 4 sebagai apa, dan nomor 5 sebagai apa. Nah, nanti Bapak-Bapak yang lain ini terkait dengan evakuasi, mohon seperti seolah-olah kita di jam kerja aja, Pak. Lagi kerja di dalam, ada sesuatu hal, ada kebakaran, nanti evakuasinya menurut jalur evakuasi sampai ke titik sini di luar. Dan nanti seolah-olah skenario-nya ada kebakaran di ruangan sebelah sana, di lantai 3 kita nyalakan asap, ya. Nah, nanti pada saat terjadi kebakaran ada yang mengetahui awal, itu memberitahukan ke security, lari ke security, ke pos security bahwa terjadi kebakaran, ada kebakaran di lantai 3 ruang apa gitu ya. Nah, nanti dipadamkan oleh security menggunakan apa, tetapi tidak bisa menanggulangi dengan apar. Akhirnya menggunakan hidran gedung. Hidran gedung tidak berfungsi. Nah, menggunakan hidran alarm tidak berfungsi. Akhirnya alternatif terakhir memanggil pemadam kebakaran. Tapi pelakunya yang memadamkan, saya mintanya dari sini semua, Pak, biar merasakan
beratnya tekanan air. Siap. Siap nggak Bapak? Siap. Ya silakan koordinasi Pak Asep untuk ruangan yang terbakarnya mana, kita nyalakan flare aja asal di jendela keluar aja gitu. Ya nanti untuk bapak-bapak nyemprotnya jangan langsung ke atas aja, ini kan simulasi, ada simulasi aja, jadi arahkan ke atas aja. Ya, tapi ke titik yang ruangan yang terbakar. Cirebon, langsung laporan ke security bahwa terjadi penyalaan awal. Dan security nanti mencoba memadamkan menggunakan apa, namun tidak bisa menanggulangi karena api semakin membesar, ya semakin ruangan semakin terbakar. Ya, berikan informasi untuk keluar ke jalur evakuasi, jangan menggunakan fasilitas lift, gunakan berkumpul di titik kumpul yang selamatkan dokumen-dokumen yang penting ya untuk bisa diselamatkan dan berkumpul di titik kumpulnya di sini Pak, ya titik kumpulnya. Nah, setelah itu ketika pemadam menggunakan apar tidak bisa menanggulangi, maka alternatif terakhir yaitu mobil pemadam kebakaran Kota Cirebon untuk datang ke tempat kejadian kebakaran di gedung PLN UP3 Cirebon. Ke atas aja loh, ke atas. Yang kosongnya langsung Pak, ambil ini Pak. Garis Pak. Yang satunya mana Pak? Ini Pak. Pak, udah. Araka, yang terbakar. Yo, minta air. Arahkan ke atas aja Pak. Awas, air tidak mengalir, awas. Tangannya kencang, awas. Gas kok. Ya, digas. Ke atas aja, ya. Kenceng, nah. Awas, kenceng. Tangannya. Komandan kedua nyatakan selesai pemadaman gitu. Ya. Cukupkan untuk semuanya. Ya. Ya, langsung ganti ke regu yang lain, persilakan. Lumayan nggak Pak tekanannya Pak? Ini belum yang besar. Ya, dirilis lagi, disiapkan untuk ke regu yang lain. Silakan dirilis dulu. Ambil pakaiannya, dirilis oleh daftarnya. Dirilis dulu, silakan, biar cepat. Tugasnya tadi sudah disampaikan. Ya, lama-lama nggak boleh bro. Diluruskan selangnya, jangan ada yang nekuk, selangnya yang selang itu harus mengawasi gelaran tulangnya, jangan sampai tertekuk karena mengganggu tekanan nantinya.
jangan sampai ada yang tutup. Ya, awas. Kalau belum siap, langsung aja belum minta air, jangan dibuka dulu. Ya, kasihan nanti belum siap. Dibantu, dokternya dibantu. Salah Pak, salah. Posisi Bapak salah jangan. Yo, nanti lihat asapnya di mana, ya. Nanti lihat asapnya, ini arahnya ke yang terbakar. Yo, buka air. Awas. Jangan. Jangan terus. Lihat asapnya di mana, lihat. Kebakarannya di mana, lihat. Kompak lah,